Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama saya, Pak Mato. Kita belajar ke materi berikutnya, yaitu korespondensi satu-satu. Nah, kita perlu tahu dulu nih, apa sih korespondensi satu-satu? Jadi korespondensi satu-satu itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B dan begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, banyaknya anggota himpunan A dan himpunan B haruslah sama. Contohnya yang pernah kita simak di slide-slide sebelumnya atau video sebelumnya seperti ini. Pertama, jumlah anggota himpunan A di sini ada 4 ya, dan juga jumlah anggota di himpunan B juga ada 4. Lalu ini setiap anggota himpunannya dipasangkan tepat satu, begitu pula sebaliknya. Jadi di sini artinya kalau yang tepat satu di korespondensi satu-satu ini, dia tidak ada yang dipilih dua gitu, nggak ada yang Jakarta milih Filipina gitu ya, enggak ya. Jadi Jakarta ke Indonesia, Manila ke Filipina, Tokyo ke Jepang, Berlin ke Jerman ya. Mungkin nanti akan dijelaskan lagi dengan bermacam jenis korespondensi satu-satunya lagi biar lebih matang ya dan bisa ngebedain dengan fungsi bedanya di sebelah mana sih? Oke. Nah, di sini ada slide berikutnya perbedaan fungsi dan korespondensi satu-satu. Nah, oke. Di sini kalau teman-teman simak ya semuanya adalah dari hubungan dari A ke B ya dengan masing-masing jumlah anggotanya itu untuk himpunan A-nya itu 3 dan himpunan B juga 3. Nah, kalau misalnya kita cuma melihat dari jumlah anggotanya yang oh ini sama nih, ini harusnya korespondensi satu-satu. Bisa iya, bisa enggak, tergantung arah panahnya. Kalau misalnya di diagram panah ya. Nah, kalau di sini teman-teman bisa melihat bahwa di sebelah sini, yang sebelah kiri ini semuanya disebut fungsi, yang sebelah kanan itu disebut korespondensi satu-satu. Nah, kenapa ini bisa disebut fungsi? Pertama, dia ini setiap anggota himpunan A, yaitu yang domainnya, itu dipasangkan tepat satu dengan pasangan di himpunan B. Tapi tidak sebaliknya, maksudnya tidak sebaliknya itu lihat di anggota himpunan B ada yang anggotanya dipilih dua gitu. Bahkan sampai-sampai ada salah satu anggotanya yang nggak dipilih sama sekali ya. Tuh, jadi kelihatan bolong-bolongnya ya. Nah, ini adalah fungsi. Tapi sedangkan korespondensi satu-satu selain setiap anggotanya itu dipasangkan tepat satu ya dan juga sebaliknya, dan kalau dari segi gambar, tidak ada anggota B atau kodomainnya yang tidak dipilih, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B ini untuk yang fungsi. Sedangkan korespondensi satu-satu, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B, dan juga setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu dengan anggota A, gitu ya. Jadi semuanya keisi atau semuanya dipilih ataupun memilih kalau korespondensi satu-satu dan tidak ada yang memilih dua kali bahkan dipilih dua kali. Nah, kalau di fungsi dia memilihnya tetap sekali yang anggota domainnya, tapi yang kodomainnya bisa jadi ada yang dipilih dua kali bahkan ada yang nggak dapat atau nggak dipilih sama sekali gitu. Jadi ini patokan dilihatnya di domainnya. Kalau di sini domain dan kodomainnya harus diperhatikan dan jumlah anggota masing-masing domain dengan kodomain harus sama. Nah, selanjutnya kita akan mendebak ini relasi, fungsi, atau korespondensi satu-satu ya. Nah, coba dari sebelah kiri ini. Ini kira-kira apa ya? Relasi, fungsi, atau korespondensi satu-satu? Ya, ini lebih tepatnya adalah fungsi. Tapi kalau pengen jawab relasi, masih bisa. Cuman lebih condong atau lebih tepatnya ini disebut fungsi. Kenapa? Pertama, anggota domainnya ini tepat memilih satu anggota kodomain ya. Nah, jadi ini udah jelas Ayah, Bono, dan Cepi dia dipasangkan dengan salah satu anggota di kodomain ya. Dan kenapa bukan korespondensi satu-satu? Pertama, masing-masing jumlah anggotanya tidak sama, yang satu 3, yang satu 5. Terus yang kedua ada yang dipilih dua kali atau bahkan juga ada anggota kodomainnya yang tidak dipilih ya. Jadi ini jelas banget bukan korespondensi satu-satu. Tapi
Ini bagian relasi tapi jenisnya fungsi. Oke, yang di tengah disebut korespondensi satu-satu. Jelas ya, kayak di slide sebelumnya, bahwa pertama jumlah anggota di A dengan jumlah anggota di B ini sama persis, sama-sama 4, dan juga setiap anggotanya dari A ke B maupun sebaliknya itu dipasangkan tepat satu gitu ya. Tidak ada yang tidak dipilih, bahkan tidak ada yang dipilih 2 kali gitu ya. Oke, nah kalau yang selanjutnya disebut relasi. Nah, kalau relasi ini udah jelas banget. Pertama, setiap anggota himpunan A ini dia bahkan memilihnya bisa lebih dari satu kali. Kayak yang nomor angka 2 nih ya di anggota domain. Dia dipasangkan dengan 3 anggota. Yang 3 di A juga dipasangkan 2 anggota, yang 4 di A juga dipasangkan 2 anggota. Bahkan ada yang tidak memilih. Nah, ini adalah relasi. Kenapa bukan korespondensi satu-satu, walaupun jumlah apa ya setiap anggotanya itu sama-sama 4, karena tadi ada yang pertama dia tidak tepat waktu, tidak tepat satu pilihan gitu ya. Terus kedua ada juga anggota yang tidak memilih. Ini udah jelas banget relasi. Jadi teman-teman kalau mau dikasih kesimpulan, korespondensi satu-satu itu bisa masuk kelompok fungsi, bisa masuk kelompok relasi. Tapi untuk fungsi itu tidak bisa disebut korespondensi satu-satu ya. Contohnya kayak gini, tapi bisa masuk ke relasi. Nah, untuk relasi, ya dia sendiri gitu ya, nggak bisa disebut fungsi, nggak bisa disebut korespondensi satu-satu, karena beda lagi, karena kondisinya ada yang kayak gini kan modelnya, gitu ya. Nah, sekarang kita coba dengan penyajiannya dalam bentuk himpunan berpasangan berurutan. Jadi kalau tadi sebelumnya adalah diagram panah, sekarang kita sajikan dalam himpunan berpasangan berurutan. Nah, yang H. Ingat ya, kalau himpunan pasangan berurutan itu yang di depannya itu adalah anggota domain. Yang setelahnya itu adalah anggota kodomain. Nah, ini kan udah dipasang-pasangin nih ceritanya. Nah, sekarang dari tiga himpunan berpasangan berurutan ini uh, mana sih yang disebut relasi, fungsi ataupun korespondensi satu-satu? Kita cek yang A. Nah, yang A teman-teman bisa cek di sini ada 2, 3, 5, 7. Oke, dari anggota himpunannya ya. Ini adalah anggota domain yang tidak disebutkan berulang kali. Jadi ini masing-masing ya 2.2 ya titik 3 ya titik 5 dan titik 7. Nah, setiap titiknya itu dipasangkan dengan ya, titik 4 sama 2 ya, terus 3 sama 6, 5 sama 10, 7 sama 14. Bahkan kodomainnya itu tidak ada yang disebut atau dituliskan 2 kali ya, 4, 6, 10, 14. Nah, berarti ini kan pasangannya masing-masing ya. Nah, kalau pasangannya masing-masing, ini masuk kategori korespondensi satu-satu. Udah jelas ya, pertama dia dipasangkan masing-masing, tidak ada yang ngambil pasangan yang sama. Terus dan juga ini jumlah anggota domain dengan kodomainnya sama-sama 4 ya totalnya. Nah, selanjutnya untuk yang K ini termasuk relasi. Kenapa? Karena fokus di domainnya ya. Kalau di domainnya ini lihat ada A, B, C. Nah, A di sini dia memilih 2 kali. Yang kodomainnya adalah 1 dan 2. Jadi kalau misalnya di diagram panah, dia tuh si A-nya tuh ke angka 1, terus A-nya ke angka 2. Nah, jadi itu artinya anggota domainnya memilih lebih dari 1. Nah, tadi yang memilih lebih dari 1 itu adalah relasi gitu ya. Nah, yang terakhir ini yang 6P, 7Q, 8Q, 9R. Nah, teman-teman cek untuk anggota domainnya ya. Anggota domainnya ini ada 6, 7, 8, 9. Dia disebutnya masing-masing sekali ya, nggak ada yang double. Nah, sekarang lihat kodomainnya. P, Q, Q, R. Nah, kodomainnya ada yang disebut 2 kali. Nah, yaitu huruf Q. Q-nya dipilih sama 7, sama Q-nya dipilih sama 8. Nah, karena domainnya ini masing-masing cuma sekali, ya. Nah, ini dikatakan fungsi. Kenapa bukan korespondensi satu-satu? Karena kalau korespondensi satu-satu, dia salah di bagian Q-nya. Q-nya dia kodomainnya ditulis 2 kali gitu ya. Sedangkan yang di pertama kan
itu harus masing-masing domainnya tuh punya pasangan masing-masing gitu, nggak ada yang dia milih di satu anggota yang sama gitu. Jadi yang untuk yang C ini termasuk fungsi. Begitu teman-teman ya. Semoga bisa membedakan antara relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu ya. Dan selamat belajar dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.